UMKM ini menjadi salah satu katakanlah sasaran yang dianggap bisa dimasuki oleh fintech ya. Mungkin kalau untuk fintech sendiri ini merupakan hal yang tidak rumit. Mereka memerlukan modal tentu saja karena kebanyakan fintech kita ini kan masih terpotong-potong. Tadi ekosistemnya kita belum terbangun penuh, tetapi kita sudah melihat adanya tren ke arah sini bahwa fintech akan mencoba mengambil porsi consumer lending atau retail banking ini akan menjadi bagian yang sangat rawan dimasuki atau katakan diserbu oleh fintech ini. Oleh karena itu memang memerlukan pengaturan kalau menurut saya, karena ini walaupun kita mendengar OJK akan segera mengeluarkan ketentuan yang terutama yang terkait dengan bank digital, kita berharap di dalam pengaturan baru ini tidak saja mengenai bagaimana cara menggunakan data-data ini, karena sudah semakin banyak bank-bank juga melihat keuntungannya atau katakanlah saling menguntungkan. Bagaimana kalau bekerja sama dengan beberapa perusahaan fintech, artinya seperti misalnya credit scoring misalnya saja. Ada bank yang sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang bisa menghasilkan credit scoring dan mereka tinggal membeli dengan lebih murah biayanya daripada kalau mereka membuat sendiri credit scoring itu. Karena ini dalam konteks terutama untuk mengcater melayani UMKM. Nah ini saya kira perlu ada kejelasan apakah ini dimungkinkan, lalu jenis datanya seperti apa, keamanannya bagaimana nanti tindak lanjut kalau misalnya terjadi fraud dan sebagainya. Ini saya kira sangat penting karena UMKM kita ini besar sekali dan sangat rawan untuk, bukan rawan maksudnya ya, tetapi sangat potensial untuk dimasuki oleh fintech, dan ini memang dari satu sisi kita akan melihat dampak yang cukup bagus bagi ketersediaan kredit atau pembiayaan kepada UMKM. Namun dari sisi yang lain kan kita harus menjaga keamanan datanya, bagaimana agar ini tidak dimanfaatkan dengan tidak benar. Baik, bicara keamanan data ini menjadi sebuah pertanyaan juga, terutama kita ingat Indonesia ini belum punya payung hukum juga terkait dengan perlindungan data pribadi. Kalau pendapat Anda seperti apa Pak Indra? Apakah saat ini saat yang tepat juga untuk mendorong disahkannya RUU tentang perlindungan data pribadi? Ya, saya rasa ini saat yang tepat ya, karena memang begitu kita di era ini saya sebut dengan era kolaboratif ekonomi, era yang semakin terkonek begitu ya. Di era digital ini, bank juga dengan partner-partner digital, dengan fintech dan lain sebagainya. Saya rasa ini bagaimana kita mengedepankan trust sebagai apa ya di tengah ya, at the center dari transformasi digital ini. Dan saya rasa memang penting ya untuk meningkatkan trust ini dengan karena data dipertukarkan gitu dengan pihak-pihak lain, dengan integrasi dengan pihak ketiga begitu, dan kita lihat memang kehadiran dari undang-undang perlindungan data pribadi menjadi sangat penting ya untuk tiga hal. Satu, saya rasa meningkatkan kepercayaan konsumen ya supaya makin nyaman untuk melakukan aktivitasnya di digital. Kemudian meningkatkan juga sistem-sistem keamanan dari para pihak yang melakukan layanannya di dunia digital. Dan yang ketiga tentu mendorong tumbuhnya inovasi-inovasi yang makin besar lagi di dunia ekonomi berbasis digital di bank, di sistem keuangan digital ini. Saya rasa itu. Baik, sayang sekali waktu kita sudah habis dan kita akan tanya pertanyaan yang sama untuk Pak Halim, mungkin singkat saja Pak. Ya, saya kira ada dua hal saya ingin menambahkan. Yang pertama tadi sudah disampaikan bahwa perlindungan terhadap data-data konsumen ini sangat penting. Jadi ini perlu undang-undang tentang katakanlah data-data jenis data strategik itu perlu diatur dengan lebih baik supaya nanti jelas mana yang boleh katakanlah digunakan secara luas, open banking istilahnya tadi, mana yang tidak boleh. Lalu bagaimana penyimpanan dari data ini? Karena data ini sebetulnya adalah harta yang paling mahal yang menjadi ciri dari ekonomi masa depan. Jadi kita harus segera melakukan pengaturan terhadap data ini karena data ini adalah modal utama dari negara ini nantinya.
berbeda dengan resources yang bisa habis. Kalau ini tidak mungkin bisa habis. Malah makin berkembang, makin bagus apabila ini makin dilengkapi.